Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul Doctor Stranger yang rilis di tahun 2014. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di pagi hari ada seorang bocah lelaki yang sedang ingin berangkat ke sekolah. Namun saat hendak keluar rumah, ia bertemu dengan seseorang yang sedang mencari ayahnya. Orang itu bernama Jang Seok-jo, yang juga merupakan Perdana Menteri di negaranya. Ia ingin meminta tolong ke ayah anak itu untuk pergi mengobati presiden dari Korea Utara. Semua itu bertujuan untuk membatalkan rencana perang yang telah disiapkan oleh Korea Utara. Oh iya, ayah anak itu berprofesi sebagai dokter ahli bedah ya guys ya. 무슨 관계가 있다고? 정부는 수요일 내 한반도에서 부탁드려서 연기시켰습니다. Keesokan harinya, ayah anak itu akan segera berangkat ke Korea Utara untuk menyembuhkan presiden dari negara itu. Melihat sang ayah yang ingin pergi jauh, anak itu sangat sedih. Di malam hari, rombongan mereka pun tiba di perbatasan melalui jalur laut. Di sana mereka telah ditunggu oleh pasukan khusus Korea Utara yang akan menuntunnya menuju ke lokasi. Setibanya di lokasi, ayah anak itu langsung bergegas untuk mengobati presiden dari Korea Utara itu. Saat operasi sedang berlangsung, suasana di sana amat tegang. Ditambah lagi ternyata anaknya dibawa juga oleh pasukan Korea Utara dan berada tepat di depan matanya. Apabila ia gagal mengobati presiden dari Korea Utara, otomatis nyawalah yang menjadi taruhannya. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya ayah anak itu berhasil mengobati presiden dari Korea Utara. Dan pada akhirnya presiden Korea Utara itu pun terselamatkan. Karena telah berhasil menyembuhkan sang presiden, mereka berdua pun dipersilahkan untuk pulang kembali ke negaranya. Namun sayang, bukannya diantar menuju pulang, malah mereka berdua dibawa menuju ke suatu tempat untuk dieksekusi. Itu semua adalah permintaan dari sang Perdana Menteri Jang, yang ternyata sengaja mengirim mereka berdua ke Korea Utara untuk dibunuh. Tapi syukurnya pasukan khusus Korea Utara tak membunuh mereka berdua. Malah mereka berdua diangkat menjadi warga negara Korea Utara ya guys ya. 나는 지도자 동지의 인민으로 사는 거요. Beberapa tahun kemudian, anak itu telah tumbuh dewasa. Ia bernama Parhun. Di hari itu Parhun sedang bersiap-siap untuk pergi ke rumah pacarnya. Tapi tiba-tiba ayahnya berkata bahwa ia harus ikut pergi mengobati orang-orang yang sedang sakit di sebuah desa. Mendengar permintaan ayahnya itu, Parhun tentu saja tak bisa menolak. 아버지, 환자들 안 많겠죠? 저기 오늘만 빼주시면 안 돼요? Setelah semua orang di desa itu telah diobati oleh Parhun dan ayahnya, Parhun pun langsung bergegas menuju ke rumah pacarnya. Namun saat tiba di rumah pacarnya itu, ternyata pacarnya telah dibawa oleh tentara Korea Utara. Di malam hari, Parhun diajak oleh ayahnya untuk kabur dari Korea Utara.
dan segera kembali ke negara asalnya yaitu Korea Selatan. Tapi saat itu Parhun menolak dengan alasan ia ingin berada di Korea Utara dengan tujuan menemukan pacarnya yang hilang. Saat Parhun ingin kembali, tanpa ia sadari ternyata ayahnya telah keluar pagar pembatas dan mengakibatkan ayahnya itu ketahuan oleh tentara Korea Utara. Karena ketahuan ingin kabur, ayahnya itu langsung dieksekusi di tempat ya guys ya. Setelah kematian ayahnya, 2 tahun kemudian Parhun dikirim kembali ke negara asalnya yaitu Korea Selatan. Di luar dia telah dijemput oleh temannya yang bernama Lee Chang-yi. Mereka sangat akrab bahkan sudah seperti saudara. Oh iya, mereka berdua bekerja sebagai pengantar galon ya guys ya. 다른 방법 있대? 다른 나도 우리 엄마 빼내려고 폐지 타입했지만 소용없더라. Di hari itu kebetulan mereka sedang ingin mengantar galon ke suatu tempat. Saat Parhun berjalan melewati taman, dia melihat uang koin dan ia pun langsung ingin mengambil uang koin itu. Namun saat ingin mengambil uang koin itu, tiba-tiba ada anak perempuan juga yang melihat dan ingin mengambil uang koin itu dari kejauhan. Asik berdebat tentang siapa yang berhak mengambil uang koin itu, Parhun melihat salah satu jari dari anak itu ada yang tulangnya patah. Melihat itu, Parhun pun langsung mencoba untuk memberikan pertolongan pertama kepada anak itu. 우리 병원으로 가자. 싫어요. 부러졌잖아. Setelah semua pekerjaan mereka selesai, mereka pun pulang ke rumah, yang juga merupakan klinik milik Parhun. Saat baru tiba, mereka melihat ada segerombolan gangster yang sedang menunggu. Melihat itu, Chang-yi lalu membuat sebuah alasan untuk pergi meninggalkan Parhun. Parhun yang mulai panik, bertanya kepada salah satu anggota gangster itu, alasan mengapa mereka datang ke kliniknya. Anggota gangster itu pun menjawab bahwa ketua mereka sedang sakit dan harus segera diobati. Mendengar jawaban itu, Parhun lalu meminta anggota gangster itu untuk membayar terlebih dahulu sebelum dia memulai pengobatannya ya guys ya. 수술비 150. 150. 아이, 야, 가다. 아이, 아직 안 끝났어. 치료비 내야지. Keesokan harinya, Chang-yi meminta tolong kepada Parhun untuk mengantarkan galon ke sebuah RS. Chang-yi meminta tolong kepada Parhun dengan alasan ia ingin mengajak ibunya pergi jalan-jalan. Karena ibu Chang-yi itu baru datang kemarin. Awalnya Parhun sempat menolak permintaan Chang-yi, namun saat ia melihat wajah ibu Chang-yi, hatinya pun luluh dan akhirnya bersedia untuk membantu Chang-yi mengantarkan galon ke RS. 엄마, 우리 경복궁 한번 갈까? Beberapa saat kemudian, Parhun pun telah tiba di RS yang Chang-yi maksud. Setibanya di dalam, ia bertemu dengan anak yang sebelumnya ia temani dalam perebutan uang koin. Anak itu ternyata sedang menemani ayahnya berobat. Karena mereka sedang mencari ruangan yang sama, mereka pun jalan bersama untuk mencari ruangan tersebut. Cukup lama mencari, mereka masih saja belum menemukan ruangan itu. Sampai-sampai Parhun dan anak itu sangat kelelahan karenanya. Setelah mencari dengan susah payah, akhirnya mereka pun berhasil menemukan ruangan tersebut. Betapa senangnya Parhun dan anak itu ketika mereka menemukan ruangan tersebut ya guys ya.
Di sisi lain, ada kecelakaan beruntun yang baru saja terjadi. Dan kebetulan korban dari kecelakaan itu akan dibawa ke RS tempat Parhun berada saat ini. Tak lama kemudian, para korban kecelakaan itu pun tiba. Semua dokter dan perawat yang bekerja di RS itu sangat sibuk mengurus para korban kecelakaan beruntun yang baru saja tiba. Namun di sisi lain juga, anak itu terus mencari bantuan dokter untuk memeriksa ayahnya. Merasa tak ada yang menghiraukannya, anak itu pun berteriak sekencang mungkin agar bisa mendapat perhatian salah satu dokter. 아프다고 했는데 왜 먼저 안 봐줘요? 병원 규정이 그래서 그래. Setelah anak itu berteriak tadi, barulah ada dokter yang memperhatikannya dan membawa ayahnya itu ke suatu ruangan untuk segera diperiksa. Baru berjalan sebentar, tiba-tiba ayah anak itu terjatuh dan membuat semua perawat di sekitarnya merasa sedikit panik. Parhun yang melihat semua itu akhirnya memperlihatkan beberapa skillnya sebagai dokter yang sangat ahli ya guys ya. 한 번 더! 뭘 마사지해요? 너 의사의 양아치가 CPR 하라고! Setelah diperiksa sedikit oleh Parhun, ternyata penyakit ayah anak itu sudah sangat parah dan harus segera dioperasi. Dikarenakan para dokter ahli di RS itu sedang sibuk mengobati korban kecelakaan beruntun yang tadi, jadinya operasi ayah anak itu ditunda. Mendengar perkataan buruk yang dikatakan si perawat, apabila terlalu lama ditunda, ayahnya bisa saja meninggal. Anak itu pun meminta tolong ke Parhun untuk mengoperasi ayahnya. Awalnya Parhun menolak, namun ketika anak itu memberikan uang koin yang kemarin mereka rebutkan sambil menangis, Parhun pun akhirnya memutuskan untuk membantu anak itu mengoperasi ayahnya. 저 아빠랑 있고 싶. Saat Parhun masuk ke ruang operasi, semua orang di sana sangat bingung. Melihat sekilas kehebatan Parhun saat sedang melakukan operasi, ada salah satu dokter ahli di sana yang sangat mengagumi teknik operasi dari Parhun ya guys ya. 절개했는데 왜 피가 안 나? 저도 이런 거 거기 잠깐 메스 멈춰보세요. 이거 보세요. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya ayah anak itu berhasil diselamatkan. Namun sayang, bukannya diberi ucapan terima kasih karena telah membantu dokter menyembuhkan salah satu pasien, Parhun malah dikejar-kejar petugas dan kena gampar dari salah satu dokter wanita yang mengejarnya. 이게 정말... Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Doctor Stranger. Selebihnya kalian bisa nonton di film drama full episodenya. Karena di sini saya cuma menceritakan beberapa momen menarik saja ya guys ya. Oh iya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.